Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satu Cantika Paluki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan nomor NIM 2320-2040. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mulyani SEMMMK. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pengaruh cash holding, nilai perusahaan, dan leverage terhadap income smoothing. Studi empiris pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022. Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dalam Group of 20 dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, khususnya di sektor makanan dan minuman. Dilansir dari Kementerian Perindustrian, kinerja industri makanan dan minuman selama periode 2015 sampai dengan 2019 rata-rata tumbuh sebesar 8,16%. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan positif di angka 2,95% pada kuartal 2 di tahun 2021. Informasi mengenai laba merupakan informasi yang paling menarik perhatian investor dalam laporan keuangan. Investor akan menganggap laba yang stabil sebagai bentuk baiknya perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya. Hal inilah yang menyebabkan pihak manajemen melakukan tindakan yang tidak semestinya atau yang lebih dikenal dengan tindakan income smoothing. Income smoothing merupakan tindakan atau upaya yang mana manajer melakukan secara sengaja untuk melakukan pengurangan fluktuasi laba yang ia laporkan supaya mencapai jumlah keuntungan yang ia harapkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam perusahaan sektor makanan dan minuman, terdapat 4 perusahaan yang memiliki laba relatif stabil di setiap tahunnya, khususnya dari periode 2019 sampai dengan 2022, yaitu perusahaan Astra Argo Lestari Tbk atau AALI, yang kedua Akasa Wira International Tbk atau ADES, yang ketiga Asia Sejahtera Nina Tbk atau AGAR, dan yang terakhir FKS Food Sejahtera Tbk atau Aisyah. Lalu bisa kita lihat dari grafik tersebut, nampaknya terdapat tindakan income smoothing karena besar laba terdapat kemiripan dengan laba setiap tahun sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan karena adanya penggelembungan dana atau manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu, fenomena income smoothing terjadi pada PT Akasa Wira International Tbk atau ADES, di mana bisa kita lihat dari PT Akasa Wira International Tbk atau ADES dalam tahun berjalan memperoleh laba 130 miliar atau naik sebesar 62,65% dibandingkan tahun 2019 sebesar 83 miliar. Itu artinya terjadi pelonjakan laba yang cukup besar. Lalu yang kedua terjadi pada PT Aisyah atau PT Tiga Pilar Cintara Food, di mana tahun 2019 terjadi pelonjakan labanya, padahal hasil investigasi laba di tahun 2018 masih terjadi kerugian, yaitu sebesar 123,43 miliar. Lalu income smoothing telah banyak menjadi topik penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi income smoothing. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu cash holding, nilai perusahaan, dan leverage. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut masih menunjukkan hasil variasi atau hasil penelitian yang belum konsisten. Maka dari itu, peneliti tertarik mengambil judul pengaruh cash holding, nilai perusahaan, dan leverage terhadap income smoothing. Tadi empiris pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah yang pertama, apakah cash holding berpengaruh terhadap income smoothing? Yang kedua, apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap income smoothing? Dan yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap income smoothing? Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh cash holding terhadap income smoothing. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh nilai perusahaan terhadap income smoothing. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh leverage terhadap income smoothing. Selanjutnya, terdapat tinjauan pustaka dari
beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori agensi. Menurut Lovina Sari tahun 2016, teori agensi mengasumsikan bahwa agen mempunyai lebih banyak informasi daripada prinsipal. Artinya, motivasi memenuhi target laba juga dapat membuat manajemen melakukan praktik bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan melakukan manajemen laba atau earnings management mengenai kinerja ekonomi perusahaan, sehingga dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. Lalu, teori yang kedua, menurut Okyawati dan Agustina tahun 2014, income smoothing merupakan bagian dari pola manajemen laba yang dilakukan manajer dengan cara meminimalisir laba yang berfluktuatif agar menjadi stabil. Artinya, penggunaan laporan keuangan, terutama investor, lebih menyukai laba yang stabil karena memudahkan investor untuk memprediksi laba di masa yang mendatang. Dengan laba yang stabil juga akan memberikan investor rasa aman dalam berinvestasi. Lalu yang ketiga, menurut Suryadi Sanjaya 2018, cash holding merupakan cash lebih yang tersedia di perusahaan yang digunakan untuk investasi dalam membiayai operasional perusahaan lainnya. Adanya kas dalam perusahaan, kinerja manajer dilihat dari tindakan yang dilakukan manajer untuk menjaga agar kenaikan kas yang ada di dalam perusahaan tetap stabil. Selanjutnya, menurut Kamil dan Hapsari tahun 2004, nilai perusahaan merupakan istilah menunjukkan kesehatan keuangan dan keadaan perusahaan jangka panjang, serta memberikan gambaran mengenai kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir, menurut Wi Agustini tahun 2004, leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutangnya. Selanjutnya, terdapat hasil variasi penelitian terdahulu yang masih belum konsisten. Contohnya yang dilakukan oleh penelitian Pinky Uliasari, Haristiono, dan Tata Sri Nugroho tahun 2023, di mana cash holding memiliki hasil penelitian tidak berpengaruh signifikan. Hal serupa dilakukan oleh Bella Agitya dan Faya Juliani Dila tahun 2021 memiliki hasil penelitian cash holding tidak berpengaruh signifikan. Lalu hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Ibram Winondang dari Muntur dan Wuni Pratama memiliki hasil penelitian cash holding berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing. Lalu, pada variabel nilai perusahaan yang dilakukan oleh penelitian Pinky Uliasari, Haristiono, dan Tata Sri Nugroho tahun 2023 memiliki hasil penelitian tidak berpengaruh signifikan. Hal serupa sama dilakukan oleh penelitian R. Amalia Hanifian dan Faya tahun 2020. Lalu, hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Tri Andianti dan C. Nuswandari tahun 2020, di mana hasil penelitian nilai perusahaan memiliki hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing. Lalu, pada variabel average dari hasil penelitian oleh Pinky Uliasari dan Haristiono Tata Sri Nugroho tahun 2023 memiliki hasil penelitian leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Hal serupa dilakukan oleh Bella Agitya dan Faya Juliani Dila tahun 2021, di mana leverage masih mempunyai hasil penelitian tidak berpengaruh signifikan. Lalu, hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Ibram Winondang dari Muntur dan Wuni Pratama tahun 2020 memiliki hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing. Selanjutnya, dalam penelitian kali ini memiliki kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran tersebut memiliki variabel independen atau variabel X, yaitu X yang pertama cash holding, X yang kedua yaitu nilai perusahaan, dan X yang ketiga yaitu leverage. Sedangkan variabel dependennya atau variabel Y yaitu income smoothing. Di penelitian kali ini mempunyai hipotesis, di mana H pertama yaitu cash holding berpengaruh signifikan terhadap rataan laba, H yang kedua nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap rataan laba, dan H yang ketiga yaitu leverage berpengaruh signifikan terhadap rataan laba. Selanjutnya, terdapat pengukuran dari masing-masing variabel. Cara mengukur variabel dependen atau variabel Y yaitu income smoothing melalui pengukuran indeks HKL, di mana indeks HKL sendiri diukur melalui CV delta I dibagi dengan CV delta S. CV delta I sendiri yaitu koefisien variasi untuk perubahan laba bersih, sedangkan CV delta S yaitu koefisiensi variasi untuk perubahan penjualan. Lalu yang kedua, cara mengukur pada variabel independen yaitu cash holding, di mana cash holding sendiri diukur melalui cash dan setara kas dibagi dengan total aktiva.
Lalu pengukuran pada nilai perusahaan diukur melalui PBV, di mana PBV sendiri diukur melalui nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Dan yang terakhir pengukuran pada leverage, di mana leverage tersendiri diukur melalui suatu rumus yaitu DER. DER sendiri diukur melalui total hutang dibagi dengan total equity. Selanjutnya, populasi dalam penelitian kali ini yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BE periode 2019 sampai dengan 2022 yang berjumlah 92 perusahaan. Sedangkan sampel dalam penelitian kali ini berjumlah 37 perusahaan di mana telah memenuhi kriteria sampel. Yang pertama, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022. Yang kedua, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang pada periode 2019 sampai dengan 2022 laporan keuangannya tidak memiliki laba negatif. Dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang pada periode 2019 sampai dengan 2022 tidak mengalami defisit. Lalu, pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan metode sandi pustaka, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, referensi, atau sumber-sumber yang diperoleh dengan cara tertulis ataupun tulisan. Lalu, jenis dan sumber data pada penelitian kali ini yaitu laporan keuangan yang diperoleh pada website www.idx.co.id. Lalu, penelitian kali ini berjenis penelitian kuantitatif. Dan teknis analisis data menggunakan statistik deskripsi dan analisis regresi logistik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.